Dia tuh bisa aja masuk ke kamu, makanya aku takut, aku teriak, aku takut kamu ada yang terjadi ke sesuatu di kamu gitu. Kesurupan itu terjadi selama 3 hari waktu Berturut-turut. di Solo ya. Berturut-turut, itu kejadian berturut-turut. Kayaknya mereka Betul. memanggil seseorang sesepuh gitu di area situ yang dipercaya bisa. Oke, jadi gitu teman-teman. Lalu Mbak Ayu setelah mengalami hal tersebut akhirnya keluarga datang ke lokasinya. Ya, ditelepon, mama datang, setelah itu aku dibawa pulang gitu. Setelah dibawa pulang mengalami lagi. Sebenarnya capek ya, mengalami kesurupan berturut-turut tuh capek ya. Iya. Aduh, itu jadi hal yang aneh juga. Kayak, aduh sebenarnya tuh aku halu gak sih kesurupan? Kesurupan tuh halu gak sih? Itu karena sugesti apa bener-bener ada gak sih? Iya, itu posisi trans. Oh iya, kayak aku nggak tahu ya mas ya. Itu sebenarnya kayak gimana? Kesurupan tuh kayak gimana? Tapi emang hilang kesadaran. Iya. Hilang kesadaran. Waktu aku pulang dijemput mama aku. Hal anehnya kesurupan dalam mobil. Itu di mobil. Kesurupan dalam mobil. Jadi perjalanan dari Solo ke rumah itu aku kesurupan di dalam mobil. Tapi untung ada teman kakak aku yang bisa membantu aku, menangani aku untuk sampai ke rumah gitu. Sebenarnya nggak sampai ke rumah sih, nggak sampai ke rumah, tapi aku dibawa ke suatu tempat orang, maaf ya, Iya. orang pintar. Yang mana sebenarnya kita semua itu pintar kan gitu. Iya. Gitu ya. Salaman dulu. Iya, oke, siap. Kita minum dulu gak sih? Iya, Minum boleh. dari tadi aku diajakin ngobrol terus tapi gak diajakin minum. Oke, monggo. Jadi gini, diajakin ke tempat orang pintar, habis itu kesurupan lagi kan, aku baru tahu yang masukin aku sih. Lihat. Agak miris sih ya. Lihat. Jenengan sendiri. Bener-bener lihat. Jadi sosok saya tuh, maaf ya, kucingan. Oh, sosok hantu Cina yang Iya. ternyata itu merasukin jenengan. Iya, sebenarnya waktu sebelum aku dibawa ke rumah dukun itu, pas di Solonya tuh aku udah kerasukan hantu Cina sih, tapi cewek. Makanya aku dipanggil Singke. Oh iya. Karena aku sering kemasukan hantu Cina gitu. Bahasanya bahasa Mandarin campur bahasa Inggris gitu. Sebenarnya aku nggak ahli bahasa Inggris loh, nggak pinter bahasa Inggris loh, tapi kayaknya lancar banget gitu loh ketika aku kesurupan hantu itu. Nah waktu itu kayaknya ada hubungan nih sama si hantu cewek tadi, hantu Cina tadi. Nah ini sosok yang masuk aku tuh banyak, tapi cowok semua. Cowok yang tua satu, terus agak mudaan sedikit. Itu banyak banget, entah berapa jumlahnya tuh. Kayak rasanya tuh akan tidur gini kan, lontang gini. Tapi rasanya tuh dia tuh di tubuh aku gini kayak angkat gitu, keluar terus matanya tuh melotot tapi keriput banget, kayak kurang seger lah ya. Tapi itu jenengan lihat langsung. Lihat terus, tapi banyak keluarnya tuh banyak banget tapi aku nggak kuat dan dukunnya juga nggak kuat. Mungkin habis ya, kuras ya energinya. Terus pada akhirnya aku dipindah lagi di tempat orang yang dukun juga, istilahnya kayak gurunya dia, lebih tingkatannya lebih tinggi lah, naik grade. Oke. Nah tapi aku disembunyiinnya di dalam mobil. Oh, di dalam mobil malah? Ya nggak bisa keluar karena udah berontak di dalam.
Oh, berarti di dalam itu jenengan udah kesurupan lagi. Kesurupan lagi itu, kesurupan lagi, ternyata dia balik lagi. Ini si pasukan ini, itu aku nyebutnya pasukan ya. Iya. Pasukan karena sangat banyaknya. Saking banyaknya. Pasukan ini datang lagi ke aku. Aku tuh sebenarnya melihat jadi bapaknya tuh gini kan, ngasih ini tolong baca dulu ini. Aku melihat tangannya tuh ada kayak aksara Jawa gitu ya. Tapi itu kayaknya bukan Ahana Coraka sih. Iya pasti Ahana Coraka, tapi tuh nggak tahu tuh bacanya kayak gimana gitu. Iya. Tapi aku nggak bisa ngomong. Yang ditanyain bukan aku. Aku bisa ngelihat, tapi waktu itu aku bisa ngelihat di tangan bapaknya tuh ada tulisan apa gitu. Jadi di antara posisi sadar dan tidak sadar. Jadi jenengan dua sisi ya. Dua sisi itu. Tapi bukan ditulis pakai pulpen loh. Iya. Jadi jenengan lihat langsung di sini itu ada. Jadi gini nih. Aku bisa melihat gitu. Tapi ini tuh kosong, kalau di orang normal tuh kosong. Tapi aku bisa melihat itu ada tulisannya. Iya. Gitu. Tapi si cewek ini, si sosok yang masuk ke aku nih nggak bisa baca itu. Jadi kalau ditanyain, katanya mamaku tuh ditanyain, kamu siapa gini-gini, kayak bisa Inggrisan gitu loh. Dia gitu kan. Intinya aku orang Solo, Surakarta, pokoknya dari Surakarta gini-gini. Katanya tuh kayak aku mau diambil gitu loh. Bukan itu anak aku, enggak ini bukan anak kamu gitu, sampai gitu. Rebutan. Si ini kan anakku, aku sampai teriak gitu loh. Habis itu nggak tahu diapain sama dukun itu, akhirnya mau keluar. Tapi mas, di beda tempat lagi setelah aku pulang kan, di rumah itu masuk lagi. Ya ampun. Masuk lagi. Ya itu pasukan Cina itu lagi. Itu masih terus ngikutin dia. Masih kayak mengejar aku, nggak tahu ya kesalahan aku tuh apa gitu. Atau mungkin senang sama jenengan atau... Enggak. Tapi itu dia pernah ngomong. Iya. Kan aku waktu itu masih rajin-rajinnya sholat ya. Iya. Dulu masih rajin-rajinnya sholat. Ternyata si cewek ini yang Chinese food ini. Chinese food. Yang Chinese ini dia tuh bisa syahadat dari melihat aku sholat. Dia tuh bilang cerita gitu loh, aku tuh suka melihat dia itu sholat, aku bisa loh syahadat gitu. Dia bisa tuh bahasa Kulhu aja dia bisa loh. Aneh kan? Iya. Kok bisa sih hantu bisa? Tapi emang bisa baca gitu. Berdasarkan pengalaman yang sering saya temui juga, beberapa hal yang nggak kasat mata itu kan ada yang baik, ada yang jahat. Itu katanya yang kita katakan jin lah, kita taruh jin itu. Coba mungkin nanti kalau teman-teman ada yang lebih paham mungkin bisa direvisi gitu. Karena jin itu kan di dalam Islam itu sendiri ada yang muslim. Jin muslim itu bukan hanya bisa syahadat, bukan hanya bisa menghafal Al-Quran, bahkan jin itu bisa sholat. Bisa sholat beneran? Bisa sholat. Bisa sholat juga. Jadi kayak kita sholat sewajarnya gitu? Iya, jadi ada berapa fenomena itu di negeri kita, di negara kita, bahkan di luar sana, ketika para jamaah ini tadi sedang sholat, itu di kamera CCTV itu ada satu sosok bayangan yang ikut sholat juga. Berbentuk cahaya biasanya. Itu kodam apa emang beda lagi? Ya, bisa kita katakan juga ya itu jin muslim. Karena kadang nih ada satu, jenengan masih pernah dengar cerita bahwa ada orang sedang tidur di musola masjid, di musola atau di masjid lah misalnya. Itu tiba-tiba ketika dia sedang tidur, tahu-tahu ketika dia bangun itu dia ada di kamar mandi atau WC. Iya, jadi dipindah. Keren sih. Iya itu. Nah, karena ini tempat ibadah bukan tempat tidur kan gitu. Iya. Nah iya itu. Ada satu pesan lah di balik. Jadi dia dipindahkan gitu ya? Iya. Nah. Keren banget. Tapi monggo lanjutan cerita jenengan seperti apa? Oke, jadi kan gara-gara aku sering sholat gitu kan, dia ikut aktivitas aku sholat waktu aku masih di kos itu kan, dia cerita kan, ditanggepin gitu, dia bisa baca
surat pendek kayak gitu, terus bahkan bisa syahadat. Nah itu yang membuat kemungkinan dia kan mungkin dia memeluk agama apa juga, mungkin Cina ya, agama Cina gitu kan. Terus dia setelah melihat aku ikut aktivitas aku, terus dia jadi ikut ke Muslim. Mungkin keluarganya nggak terima, pasukan yang tadi itu nggak terima gitu. Entah itu pasukan itu tuh pamannya atau apa, mungkin ayahnya mungkin. Mereka tuh nggak terima gitu. Kok kenapa sih kamu kayak jadi bentrok gitu loh, di dalam aku tuh bentrok gitu. Kenapa gitu kan? Jangan kayak istilahnya si cewek itu nggak mau diajakin pulang, istilahnya diajak pulang tuh nggak mau. Dia tuh tetap bersikukuh untuk ngikut ke aku gitu. Jadi akhirnya kejadian itu sampai aku tuh, maaf ya, sampai mau dibius tidur biar aku gak kesurupan terus, kan itu kesurupan terus mas. Aneh ya. Iya, sampai itu kayak gimana kalau dibius aja gitu biar bisa tidur gitu, karena orang-orang mungkin kecapean juga ya. Iya. Kecapean juga ngadepin aku. Akhirnya besoknya teman mama aku bawa dukun, salah satu paranormal lagi. iya paranormal yang pintar, berasal dari daerah Hetan ya, dari daerah timur ya. Mohon maaf, Banyuwangi. Iya. Dia katanya tuh cuman ngeliatin aku dari jauhan aja sambil senyum. Aku kesurupan tuh, dia datang aku kesurupan, dia cuma diem aja. Setelah itu didiemin, yang nanganin aku tuh malah temannya mamaku. Tanganin, itu dia mengambil alih. Tolong dong, cuman ngomong sama mamaku, tolong dong dibuatin takir. Oh, membuat takir. Takir tuh wadah ya, dari daun pisang. Itu dikasih nasi segini, satu kepal ditaruh pula. Terus cuman bilang dari kaki aku, startnya dari kaki aku sampai ke kepala aku. Nah takir pertama tuh pecah karena aku senggol, terus saya pecah. Buat lagi takir. Nah sebenarnya takir kedua tuh juga pecah tapi dikit, nggak sampai pecah yang kayak awalnya sampai nasinya jatuh tuh. Sebenarnya nasinya takirnya tuh pecah dikit. Habis itu dibawalah sama kakakku, dibawa lari, buka pintu, rasanya tuh nyawa tuh kayak mau diangkat gitu loh ketika kakak aku bawa takir tuh. Jadi aku tuh mau ngejar kakak tuh kayak slow mo gitu, kayak nggak bisa gerak, kayak lemes, tiba-tiba lemes akhirnya pingsan. Setelah itu tidak mengalami lagi sih. Pada saat itu tidak mengalami kerasukan lagi. Setelah balik lagi ke Solo, tapi ya tetap aja masih. Dan sudah dibawa ke orang pintar, Pak Ustadz. Malah aku kalau dibawa ke orang, maaf ya, kalau dibawa ke orang pintar tuh malah aku jadi kayak istilahnya kayak nambah gitu loh, kayak malah apa ya, semakin memberontak gitu loh, kayak merasa tuh malah ada yang nambah gitu loh, ada yang ngikutin lagi gitu loh. Jadi aku tuh kayak sensitif banget gitu kalau dibawa ke dukun. Mohon maaf ya, takut apa ya, kebawa gitu loh, ke perasaan gitu. Istilahnya aku takutlah dibawa ke, bukan takut ya, saya kayak sensitif dibawa ke orang pintar setelah gitu. Kejadian tersebut ya Mbak. Tapi tetap dibawa ke Pak Ustadz yang konon katanya, mohon maaf, itu udah ahli kayak memagari. Aku dikasih kayak surat gitu loh, untuk dibuat kayak bentuknya tuh kayak pil, dibuat kayak pil gitu loh, terus ditelan. Itu beberapa kali kayak tetap aja jebol, nggak bisa. Terus emang ternyata Pak Ustadznya bilang emang nggak bisa gitu. Emang udah diterahkan seperti ini gitu. Tapi kan namanya orang tua kan pengen yang terbaik untuk anaknya, seperti itu. Masih aja kayak gitu. Sampai 2017, 2018 tuh masih peka banget dalam hal-hal seperti itu. Itu Mas Robi. Nah pada akhirnya saya pulang lagi ke rumah. Itu saya tidur di tempat saya, kamar saya sendiri. Saya didatengin almarhum ayah saya. Tapi dia tuh nggak berani masuk ke dalam kamar. Almarhum ayah saya sama nenek saya.
itu jenengan lihat sendiri. Setengah sadar. Hmm. Ya kayak bukan tidur ya, kayak Iya. habis tidur terus melek gitu loh. Ya sadar sih, tapi kayak ambigu gitu loh. Iya. Kayak Antara ini sadar dan beneran tidak atau sadar. enggak sih, percaya atau enggak gitu kan. Jadi dia tuh ngedatangi kayak dia tuh datang, mereka berdua tuh datang sama kayak sesosok mbah-mbah gitu. Sininya brewokan putih, pakai udang-udang putih, kain putih, bajunya kain putih. Dia bilang yang bisa melindungi kamu adalah air yang ada sumber di tanah kelahiranmu. Nah pada saat itu adalah sumber di daerah aku, gua yang dipercaya ya emang bisa membersihkan ya itu membersihkan, yang bisa menempel kayak gitulah ya, hal-hal goib lah ya. Saya mandi situ, setelah itu saya enggak kerasukan yang sering terjadi. Saya itu berontak dan sebagainya, akhirnya bisa membersihkan diriku gitu. Iya. Tapi jarang sih, udah Sampai saat ini udah jarang ya Mbak ya. Alhamdulillahnya jenengan udah. Ternyata itu emang bener dari mimpi. Oh ya, bukan mandi aja, tapi emang bancaan gitu. Oh, bancaan juga. Iya. Bancaan atau ayam gitu di. Ya itu salah satu adat istiadat ya. Iya, kasanah. Tapi mimpi itu kebudayaan. membawa berkah juga buat aku kayak. Dari mimpi itu bukan mimpi ya? Bukan Mimpi jadi, ya. Kejadian demi kejadian gitu. Iya. Bukan mimpi sih. Menurut aku kayak kejadian itu ditemuin sosok itu, aku akhirnya bisa lah menetralin diri aku gitu, nggak terus kesurupan. Nggak terus udah. Tapi masih bisa melihat. Iya. 2017, 2018 tuh masih bisa melihat, masih peka dalam hal-hal kayak gitu. Saya itu kayak bisa kan. Tapi alhamdulillahnya hari ini jenengan udah clear dari semua itu. Belum sih sebenarnya. Tapi jarang, udah jarang. Enggak kayak dulu kayak terus kesurupan lagi. Mas Robi juga tahu kan saya kayak gimana. Terus saja kayak gitu. Itu sih Mas Robi pengalaman aku. Oke teman-teman, jadi begitu cerita dari Mbak Dia Ayu. Itu ngeri dehnya ya. Ngeri sih bagi aku ya. Iya, bagi ngeri. aku orang Aku yang juga yang lihat juga ngeri. Merasakan ngeri. Iya, makasih banyak ya sebelumnya Mas Robi Siap. sudah pernah membantu saya dalam mengatasi Sama. masalah ini. Siap. Oke teman-teman, ternyata banyak yang bisa kita ambil. Nah, satu poin penting dari ceritanya Mbak Ayu, posisi diri kita tatkala kita sedang lelah, otomatis itu biasanya hawa yang ingin timbul itu marah. Yang pertama itu pasti. Dan yang kedua, tatkala kita tidak bisa menguasai alam bawah sadar kita, maka kita akan dikuasai oleh mereka. Jadi satu bentuk, jadi sosok yang tidak kasat mata ini tadi menurut saya satu bentuk reinterpretasi dari satu bentuk emosi di dalam diri kita yang tatkala waktu itu tidak tersalurkan tatkala kita sedang kelelahan. Oke, jadi tatkala diri kita dikuasai oleh alam bawah sadar kita, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa mengembalikan kita? Yang bisa mengembalikan kita adalah satu kejernihan yang disimbolkan dengan air. Makanya Mbak Dia tadi hanya air sumber yang bisa membersihkan dirinya kembali. Nah, tapi nyatanya realita hari ini sumber-sumber kita sudah dikapitalisasi oleh yang tidak jelas. Ya, tapi gak apa-apa lah. Itu urusan mereka. Yang penting hari ini kita masih bisa bersama sharing tentang pengalaman kita dan ruang sekitar kita, yaitu. Dan juga mungkin terima kasih buat Mbak Dia sudah bersedia bercerita di sini, dan teman-teman jangan kapok. Dan terima kasih juga sudah diberikan wadah seperti ini. Iya, Mungkin teman-teman nanti mungkin ada yang pernah mengalami hal yang seperti aku, mungkin bisa ceritalah di podcast ini. Betul. Bang Robi. Oke, nah itu dia teman-teman. Bagi teman-teman juga yang punya cerita
atau pengalaman mistis seperti Mbak Dia, bisa DM IG official kita atau hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih juga. Oke, untuk teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk tutup pintumu, matikan lampumu, dan kita berpetualang dalam kegelapan.